Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar ya ada makhluk halus namanya genderuwo. Nah, menurut mitos, makhluk ini tuh punya ciri-ciri badannya besar, berbulu lebat, dan mukanya sangat menyeramkan. Kebayang nggak kalau tiba-tiba aja nih sosok mengerikan ini muncul di dunia nyata? Ada kejadian horor sekaligus tragis yang terjadi di daerah Lampung Utara baru-baru ini. Tonton video ini sampai habis karena cerita di balik kasus ini benar-benar bikin merinding. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang kakek, usianya 75 tahun, kita sebut saja inisial H. Tiba-tiba aja H ini menghantam tetangga dengan sajam gara-gara mengira kalau tetangganya adalah genderuwo. Gak ada yang tahu persis gimana awal kejadiannya, tapi tahu-tahu aja warga mendengar ada suara teriakan minta tolong dari rumah seorang kakek berinisial M usianya 74 tahun. Udah pasti teriakan itu buat warga semua berdatangan dengan panik. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat kalau M dan putrinya udah terkapar bersibar cairan tubuh warna merah berbau anyir. Di tubuh mereka ada luka akibat hantaman sajam. Menurut warga nih, katanya situasi dalam rumah itu bener-bener udah kacau, berantakan. Juga putrinya M itu teriak-teriak minta tolong. Nah, kedua korban yang terluka parah ini segera dilarikan ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Untungnya nih, karena langsung mendapatkan pertolongan medis secara cepat dan juga tepat, kedua korban ini akhirnya selamat. Gak selang lama, pihak yang berwenang tiba di lokasi. Mereka mencari H nih karena menurut keterangannya si M tadi dan juga putrinya, tiba-tiba aja tetangga mereka inisial H tadi datang dan menyerang mereka menggunakan sajam. Warga melapor kejadian ini ke pihak yang berwenang pun langsung melakukan pencarian ke H. Mereka mencari H dan H ditemukan di rumah salah satu putranya. Petugas langsung memborgol H dan bawanya ke markas untuk diinterogasi lebih dalam. Depan penyidik, H secara terbata-bata, ketakutan, dia ngasih pengakuan yang benar-benar bikin semua orang di sana kaget. Dan H bilang nih, dia nekat melakukan aksi brutal itu karena mengalami halusinasi penglihatan yang lumayan aneh. Dan H berani sumpah kalau dia tuh gak melihat M sebagai manusia biasa. Di matanya wujud tangannya itu mendadak berubah jadi sosok genderuwo hitam yang benar-benar mengerikan. Gara-gara merasa terancam oleh makhluk gaib itu, otaknya H langsung merintahkan tubuhnya untuk menyerang M. Anehnya lagi teman-teman, berdasarkan pemeriksaan awal pihak yang berwenang, baik pelaku ataupun korban sama sekali nggak punya riwayat perselisihan apapun. Hubungan mereka berdua ini sebagai sesama tetangga di kampung dinilai sangat aman dan juga baik. Dari keterangan H, pagi itu dia bawa sajam ke rumahnya M karena dia yakin kalau M itu adalah sosok genderuwo. Karena rumahnya H sama M ini bersebelahan, H bisa menyelinap masuk ke rumahnya M dengan mudah. Tanpa ada adu mulut atau peringatan, H langsung mengaitkan sajam di tangannya itu dengan membabi buta. M berteriak kesakitan, dia pun ambruk, putrinya mencoba menyelamatkan si M tadi. Tapi H justru malah menghantamkan sajamnya ke putrinya M. Putrinya M teriak-teriak minta tolong dan untungnya waktu itu kedengaran warga sebelum hal yang lebih buruk sempat terjadi. Warga berdatangan dan ketika sadar kalau yang dia serang tadi adalah M dan putrinya, H merasa panik. Dia langsung melarikan diri ke rumah salah seorang putranya. Nah, selain karena mengaku melihat tetangganya sebagai genderuwo, gak ada satupun motif lain di balik penyerangan dilakukan oleh H. Karena mau diselidiki kayak manapun, ditanya-tanya, bahkan ketika ditanya ke seluruh tetangga, sama sekali gak ada perselisihan antara H ataupun M. Nah, menurut teman-teman nih, apa jangan-jangan H ini kesurupan? Atau jangan-jangan ada penjelasan medisnya? Oke teman-teman, sampai saat ini memang pihak yang berwenang belum merilis hasil pemeriksaan jiwanya H. Tapi kalau kita bedah secara medis, fenomena lansia berhalusinasi ekstrem ini bukan hal yang baru.
Jurnal ilmiah namanya Frontiers in Psychiatry tahun 2022 pernah mempublikasikan laporan kasus yang mirip-mirip. Jurnal itu membahas kondisi langka namanya delusional infestation atau gangguan paham investasi. Istilah awamnya itu keyakinan salah yang main kuat tentang adanya ancaman tertentu. Penderita gangguan semacam ini biasanya mengalami kombinasi antara halusinasi penglihatan dan juga halusinasi sentuhan. Dalam jurnal tersebut, para ahli saraf di Universitas Osaka, Jepang, meneliti ada 2 kasus pada pasien lansia. Pasien pertama nih adalah seorang kakek usia 83 tahun yang otaknya mengalami penyusutan. Kakek ini katanya terus-menerus melihat bayangan orang asing dan juga serangga yang merayap di tubuhnya. Yang mana itu cuma bayangannya aja, orang lain nggak ngelihat dan memang nggak ada. Nah, pasien kedua adalah seorang nenek mantan model usia 69 tahun yang mengalami amnesia. Nenek ini katanya mengalami gangguan realita parah sampai mengira kalau benang halus itu sebagai serangga monster yang akan menyerang. Saking ketakutannya karena merasa terancam, si nenek ini sampai tega membakar kakinya sendiri sampai terluka. Karena dia ngeliat kok ada serangga berbahaya yang merayap di kakinya. Kedua kasus lansia di Jepang ini itu sama-sama 2 orang lansia yang bertindak nekat, bukan gara-gara mereka jahat teman-teman, atau bukan gara-gara mereka sengaja ingin mengamuk, tapi karena otak mereka itu mendeteksi ada ancaman mengerikan yang terasa sangat nyata. Nah, tapi teman-teman tahu nggak nih, apa diagnosis medis utama yang bisa memicu halusinasi mengerikan pada 2 lansia itu? Dokter mendiagnosis mereka mengidap demensia with Lewy bodies atau disingkat dengan DLB. Buat orang awam, DLB ini adalah jenis demensia atau pikun fungsional paling umum yang terjadi kedua di dunia. Tapi ini beda sama Alzheimer teman-teman. Alzheimer itu membuat orang tuh ya cuman pelupa, kadang-kadang nggak ingat udah makan atau belum, atau kadang-kadang ngerasa linglung. Tapi DLB ini jauh lebih agresif dalam menyerang otaknya lansia. Penyakit DLB merusak area otak yang mengatur fungsi penglihatan, emosi, dan juga penilaian realita dari si penderitanya. Akibatnya nih, penderita demensia tipe ini sering banget melihat penampakan visual yang hidup dan seakan-akan mengancam nyawanya mereka. Bayangan tersebut bisa macam-macam, bisa berupa orang asing, ada serangga mengerikan, atau bahkan sosok monster yang menyerupai genderuwo, kayak kasus kakek H tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan kasus H di Lampung, polanya benar-benar kelihatan mirip secara klinis. H usianya sudah 75 tahun, usia yang lumayan rentan mulai terkena demensia. Ketika penyakit ini menyerang, zat kimia dalam otaknya itu juga mengalami gangguan fungsi yang lumayan parah. Otaknya H gagal memproses gambar tetangganya dan justru mengubahnya jadi sosok monster genderuwo. Dan ditambah lagi teman-teman yang namanya emosi penderita demensia sering banget gak stabil. Mereka gampang panik, gampang curiga, dan mudah merasa terancam. Ketika melihat sosok kakek M tadi, insting bertahan hidupnya langsung terpicu. Sistem saraf otaknya langsung memilih opsi fight alias bertarung demi menyelamatkan nyawanya dari sosok genderuwo. Makanya dia refleks mengambil sajam, dia serang si M tadi secara membabi buta, termasuk juga putrinya. Dalam dunia psikiatri forensik, kondisi kehilangan penilaian realita ini disebut juga dengan psikosis. Psikosis itu penderitanya sama sekali nggak bisa bedakan mana khayalan otak dan juga mana dunia nyata. Di jurnal tadi nih, dokter memberikan obat namanya donepezil untuk memperbaiki aliran zat kimia dalam otaknya si penderita. Hasilnya cukup luar biasa teman-teman. Halusinasi buruk pada pasien lansia tersebut pelan-pelan berkurang dan bahkan mulai menghilang. Tapi tentu aja penanganan medis pada lansia yang udah terlanjur agresif harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga penuh kesabaran. Nah, apakah H di Lampung ini juga mengidap demensia tipe DLB ini seperti pasien di jurnal kedokteran tadi? Jawabannya kita harus tunggu hasil pemeriksaan resmi tim psikolog forensik untuk memastikan kondisi dari si kakek H.
Dari pendekatan medis ini kita belajar juga ya teman-teman, yang namanya perilaku nggak masuk akal, bahkan brutal dari lansia kadang-kadang bukan gara-gara mereka memang berniat jahat. Bisa jadi loh, itu ada semacam teriakan minta tolong dari otak mereka yang sedang mengalami kerusakan lumayan parah. Tapi teman-teman sadar nggak sih, kalau penyakit demensia semacam ini itu biasanya nggak muncul secara mendadak. Jurnal ilmiah di Jepang tadi mencatat ada semacam alarm bahaya tersembunyi jauh sebelum pasien mulai ngamuk. Nah, gejala-gejala awal itu biasa disebut dengan fase prodromal atau tanda-tanda awal sebelum penyakitnya jadi semakin parah. Biasanya, lansia tuh mulai sering mengigau, mengamuk ketika tidur, atau menaruh barang secara acak. Dan waktu ditanya, jawabannya itu agak nggak jelas. Kadang-kadang mereka malah nggak ingat. Tapi sayangnya teman-teman, di beberapa negara gejala aneh seperti ini seringkali langsung dicap sebagai fenomena gaib. Kakek atau nenek ini kesurupan, kemasukan makhluk jahat. Masyarakat itu cenderung berpikir kalau orang-orang seperti ini tuh ketempelan, diguna-guna, atau bahkan diikuti oleh jin. Atau lebih parah, kadang-kadang mereka itu dituduh yang enggak. Oh, jangan-jangan si kakek atau si nenek ini tuh ngilmu kali. Terus sekarang makhluknya itu memberontak. Ini tuh akibat apa yang dilakukan di masa lalu. Jadinya bukannya dibawa ke dokter spesialis, penderita justru dibawa ke dukun atau tempat alternatif. Gara-gara salah penanganan medis, kerusakan pada bagian otak para lansia ini justru akan jadi semakin parah. Dan hasilnya, gangguan zat kimia otak ini akhirnya pecah jadi halusinasi visual mengerikan seperti ngelihat genderuwo tadi. Nah, kira-kira nih, si kakek tadi yang pelaku penyerangan dengan sajam itu apakah akan dihukum atau malah dibebaskan? Mungkin ada teman-teman yang penasaran bagaimana hukum di negara ini memandang kasus penyerangan akibat halusinasi tadi. Nah, kalau kita ngelihat nih di aturan hukum pidana, kuncinya ada di pasal yang mengatur tentang alasan pemaaf terkait kondisi kejiwaan seorang pelaku tindak kejahatan. Aturan hukum dengan tegas menyatakan bahwa orang yang jiwanya rusak berat itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang artinya, kalau pemeriksaan psikolog forensik membuktikan si kakek ini mengidap demensia, dia tidak dipidana. Dia tidak akan ditahan karena otaknya nggak bisa menilai realita. Tapi bebas dari tahanan bukan berarti si pelaku bisa langsung pulang atau bahkan bebas gitu aja. Pihak yang berwenang itu punya wewenang penuh untuk mengeluarkan putusan berupa tindakan medis yang wajib dipenuhi. Si kakek nantinya akan diperintahkan untuk diisolasi dalam rumah sakit jiwa milik pemerintah. Dan di sana nanti dia akan mendapatkan perawatan obat dan juga psikoterapi untuk pelan-pelan meredakan halusinasinya tadi. Langkah isolasi medis ini sangat penting teman-teman demi menjamin keselamatan warga dan juga keluarganya pelaku, termasuk pelaku sendiri, supaya nanti nggak menyakiti dirinya sendiri. Dan kita nggak mau ya tragedi semacam ini terulang lagi di kemudian hari. Kebayang gak ngerinya kalau nanti si pelaku ini ngeliat orang lain sebagai sosok monster yang baru? Sebenarnya bisa dibilang teman-teman, kok penanganan kasus macam ini itu ya kayak dilema yang lumayan gede antara keadilan hukum dan juga kemanusiaan. Di satu sisi ada korban terluka parah, di sisi lain pelaku itu adalah lansia yang otaknya nggak baik-baik aja. Nah, ketidaktahuan masyarakat tentang penanganan medis pada lansia yang mendadak agresif itu ujungnya sangat berbahaya teman-teman. Kalau nggak berujung pada aksi kriminalitas, penanganannya seringkali melanggar hak asasi manusia. Pernah nggak dengar kasus milukan tentang seorang ibu lansia yang dipasung di tengah hutan? Kejadian nyata ini sempat viral dan menggemparkan masyarakat karena fotonya sempat juga viral di internet. Putra-putrinya itu sebenarnya mereka tuh ngaku mereka nggak tega ngelihat ibu kandung mereka harus dipasung di tengah hutan. Tapi pihak keluarga besar dan warga sekitar udah terlanjur sepakat melakukan pemasungan ekstrim tadi. Alasannya mereka ketakutan karena sang ibu ini sering mengamuk dan dinilai meresahkan masyarakat. Dan ini adalah contoh nyata gimana gelapnya nasib lansia kalau gangguan pada otaknya dianggap sebagai aib atau bahkan kutukan. Bukannya diobati secara medis ke rumah sakit, mereka justru diisolasi dengan cara yang sangat gak manusiawi. Kasus kakek H dan ibu yang dipasung tadi membuktikan satu hal penting yang sama buat kita semua.
Kalau masyarakat butakan kesehatan baik fisik ataupun mental, maka mereka yang sakit akan selalu berakhir menjadi korban. Enggak semua perilaku aneh pada lansia itu adalah masalah gaib atau kesengajaan. Bisa jadi merupakan gejala penyakit otak yang perlu pertolongan medis. Mengenali tanda-tanda awal gangguan kejiwaan sejak dini bisa membantu mencegah penderitaan yang lebih besar buat penderita, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar mereka. Dan saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, ketidaktahuan tentang kesehatan fisik dan juga mental bisa membuat seorang terlambat mendapatkan pengobatan yang sebenarnya masih bisa membantu memperbaiki kualitas hidupnya. Dan keluarga punya peranan penting untuk perhatikan perubahan perilaku, ingatan, emosi, dan cara berpikir agar gangguan serius bisa segera terdeteksi, baik untuk lansia ataupun orang segala usia. Penderita gangguan jiwa atau penyakit apapun lah itu, mereka semua tetap berhak mendapatkan perawatan yang manusiawi, bebas dari stigma, bebas dari pengucilan ataupun perlakuan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Kasus-kasus ini mengingatkan kalau ilmu pengetahuan, empati, dan kepedulian terhadap kesehatan mental seringkali jadi kunci untuk mencegah tragedi yang sebenarnya bisa banget dihindari.